Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Febrianti. Saya dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, program studi PGSD. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Bimbingan dan konseling adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh ahli konseling, baik perorangan maupun kelompok, dengan memberikan pengetahuan tambahan dalam rangka membantu seseorang mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya dengan melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia pada tahun 1922. Pada tahun ini, cikal bakal bimbingan konseling mulai timbul, yakni dengan diterapkannya sistem pendidikan perjuangan yang merupakan asas-asas perguruan tinggi nasional taman siswa dan diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep dasar kependidikan yang dimaksud adalah yang pertama, pendidik harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan. Yang kedua, pendidik harus mampu membangkitkan semangat untuk bertindak mandiri dan kreatif pada peserta didiknya. Yang ketiga, pendidik harus mendorong peserta didik agar berani bertanggung jawab. Tahun 1960, masuknya bimbingan dan penyuluhan pada setting sekolah. Salah satu hasil dari konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat dengan FKIP yang kemudian menjadi IKIP. Tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1971, berdiri proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSD di 8 IKIP, yaitu Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang, dan Manado. Tahun 1975, lahirnya kurikulum 1975 untuk sekolah menengah atas, di dalamnya memuat pedoman bimbingan dan penyuluhan. Tahun 1978 diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan untuk mengisi jabatan guru di sekolah. Tahun 1984 jurusan bimbingan dan penyuluhan berubah menjadi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PPB. Pada kurikulum 1984, layanan BP fokus pada bimbingan karir. Tahun 1989 terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Tahun 1991 berdirinya Ikatan Pendidik Konselor Indonesia atau IPKON sebagai divisi pertama IPBI. Tahun 1992 munculnya divisi baru IPBI, yang pertama di Jakarta, Ikatan Guru Pembimbing Indonesia atau IGPI, yang kedua di Surakarta, Ikatan Sarjana Konseling Indonesia atau ISKIN. Tahun 1993, SK Menpan nomor 83 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, karena ada anggapan bahwa kantor BP identik dengan anak yang bermasalah. Tahun 1994, yang pertama, kurikulum 1994 bimbingan dan penyuluhan atau BP berubah menjadi bimbingan dan konseling atau BK. Yang kedua, divisi IPBI membuat Ikatan Dosen Pembimbing Indonesia atau IDPI di Surakarta. Tahun 1995, SK Menpan nomor 83 tahun 1993 dijabarkan lebih lanjut melalui SK Mendikbud nomor 25 tahun 1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Tahun 1999, pendidikan profesi konseling atau PPK pertama kali dibuka di Universitas Negeri Padang. Tahun 2001, Kongres 9 IPBI di Lampung terjadi perubahan nama organisasi IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Tahun 2003 lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 6 bahwa konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Tahun 2007 Universitas Negeri Semarang membuka PPK.
Tahun 2008, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Tahun 2012, Unindra dan UNP bekerjasama dalam PPK. Tahun 2017, Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 257/M/KPT/2017 yang mencantumkan PPK sebagai program studi, sedangkan PPGBK tidak termasuk di dalamnya. Tahun 2022, pendidik bimbingan dan konseling harus mendukung peserta didik menempuh pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya, mengoptimalkan potensi tersebut sebagai prestasi dengan mengikuti berbagai olimpiade dan lomba. Itulah tadi pembahasan mengenai sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.